Eksklusif surat rahasia dari pulau terisolasi, Pulau Nusa Kambangan, dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, kembali menjadi sorotan setelah sebuah kabar eksklusif menyuruak. Amar Zoni, artis ternama yang saat ini mendekam di lapas Super Maximum Security, dikabarkan mengirimkan surat rahasia kepada seorang tokoh publik berinisial KDM. Menurut informasi yang diperoleh redaksi, surat tersebut bukan sekadar curahan hati, melainkan sebuah permintaan khusus agar sebuah fakta besar dipublikasikan secara luas melalui media sosial. Amar, yang selama ini dituding sebagai pemain kunci dalam peredaran barang terlarang di dalam rutan, kini berusaha membalik narasi yang telanjur tertanam. Surat itu diduga mengandung permohonan untuk membongkar dugaan jaringan terorganisir yang mengendalikan praktik gelap di balik tembok lembaga pemasyarakatan. Transfer keamanan tingkat tinggi, Amar diangkut seperti tokoh berbahaya. Peristiwa pemindahan Amar Zoni dari Rutan Salemba ke Nusa Kambangan dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat. Ia dibawa dengan tangan dan kaki dirantai, mata ditutup dan dikawal oleh satuan pengamanan khusus. Bukan sekedar formalitas, ini adalah perlakuan yang lazim diterapkan kepada narapidana dengan resiko tinggi. Namun, yang menjadi pertanyaan publik, mengapa seorang artis diperlakukan seperti pelaku besar? Apakah ada hal yang lebih dalam dari kasus ini yang belum terungkap? Atau apakah justru perlakuan ini mencerminkan sebuah upaya untuk menekan suara yang ingin keluar dari balik jeruji? Sejumlah pengamat menilai ini sebagai momen yang patut dicermati lebih dalam, terlebih mengingat surat yang beredar menyebut ada hal yang lebih besar sedang terjadi di balik dinding isolasi. Siapa KDM? Strategi viral di tengah keputusasaan. Dalam suratnya, Amar Zoni disebutkan secara spesifik meminta bantuan dari seseorang berinisial KDM, tokoh publik yang diyakini adalah sosok populer dengan jangkauan masif di media sosial. Banyak yang menduga KDM adalah inisial dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang juga dikenal luas sebagai figur yang aktif di kanal digital. Amar nampaknya memahami benar bahwa untuk membongkar sesuatu yang bersifat sistemik dan sensitif, dukungan publik dan viralitas menjadi senjata utama. Dalam strategi komunikasi krisis, pilihan ini bukan sekedar spontanitas, melainkan sinyal bahwa Amar sedang berjuang dari tempat di mana suara sangat mudah dibungkam. Isi surat yang mengguncang, janji sebut nama-nama besar. Sumber dari tim hukum Amar mengisyaratkan bahwa isi surat tersebut tidak main-main. Dalam pernyataan off record, disebutkan bahwa Amar siap menyebutkan nama-nama yang diduga terlibat dalam praktik terlarang di dalam lapas. Ini mencakup dugaan jalur pemasokan, alur distribusi barang terlarang, serta modus operandi yang telah berjalan secara sistematis. Jika benar, maka surat ini bisa membuka tabir mengenai bagaimana jalur ilegal masih bisa mengalir ke dalam lembaga yang seharusnya steril. Komitmen Amar untuk menjadi whistleblower menandai pergeseran dari posisi pasif ke aktif, namun risiko besar juga mengintainya, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun tekanan psikologis yang terus membayangi. Janji sebut nama-nama besar. Sumber dari tim hukum Amar mengisyaratkan bahwa isi surat tersebut tidak main-main. Dalam pernyataan off record, disebutkan bahwa Amar siap menyebutkan nama-nama yang diduga terlibat dalam praktek terlarang di dalam lapas. Ini mencakup dugaan jalur pemasokan, alur distribusi barang terlarang, serta modus operandi yang telah berjalan secara sistematis. Jika benar, maka surat ini bisa membuka tabir mengenai bagaimana jalur ilegal masih bisa mengalir ke dalam lembaga yang seharusnya steril. Komitmen Amar untuk menjadi whistleblower menandai pergeseran dari posisi pasif ke aktif, namun risiko besar juga mengintainya, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun tekanan psikologis yang terus membayangi. Klarifikasi status, korban sistem atau dalang utama. Salah satu tujuan utama dari surat Amar kepada KDM adalah untuk mengklarifikasi posisinya yang selama ini dianggap sebagai otak dari peredaran barang terlarang. Dalam surat tersebut, Amar berusaha menjelaskan bahwa dirinya justru korban dari tekanan sistem yang membuatnya terjebak. Ia mengklaim dijadikan kambing hitam untuk menutupi jaringan yang lebih besar. Narasi ini cukup mengejutkan karena bertolak belakang dengan pemberitaan yang beredar selama ini. Amar menyebut dirinya sedang dalam masa rehabilitasi dan bahwa tudingan terhadapnya terlalu dibesar-besarkan demi melindungi pihak lain yang punya akses dan kekuasaan lebih besar di dalam lapas.
Jeritan sunyi dari balik sel isolasi. Di Nusa Kambangan, Amar mendekam dalam sel isolasi dengan sistem one man one cell. Hanya pengacaranya yang dapat berkomunikasi dengannya secara terbatas. Dari interaksi itu, muncul pernyataan menyentuh. "Saya tidak minta dibebaskan, Pat. Saya hanya ingin orang tahu saya bukan pengedar. Saya hanya ingin kebenaran keluar." Kalimat ini menyiratkan keputusasaan sekaligus harapan. Amar tahu bahwa opini publik bisa menjadi bumerang, tetapi juga satu-satunya jalan untuk memperjuangkan narasi alternatif yang selama ini terkubur. Ia merasa bahwa stigma yang terlanjur melekat bukan hanya menghukumnya, tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depan anak-anaknya. Minta KDM turun tangan, harapan pada kekuatan viral. Surat itu ditutup dengan permintaan khusus agar KDM dengan pengaruh dan jangkauan media sosialnya bersedia mempublikasikan isi surat ini. Bukan untuk drama atau popularitas, tetapi sebagai bentuk perlindungan publik. Amar tahu dalam menghadapi struktur yang kuat dan tertutup seperti lembaga pemasyarakatan, dukungan publik bisa menjadi perisai. Ia meminta agar video atau pernyataan dari KDM bisa menjadi kanal untuk menyampaikan kebenaran yang tidak bisa ia sampaikan sendiri. Sebuah permohonan putus asa dari orang yang merasa dikurung dalam sistem yang tidak memberinya ruang bicara. Jika surat ini dibuka ke publik, jika surat ini benar-benar dipublikasikan, maka dampaknya bisa sangat luas. Bukan hanya menyangkut kasus Amar Zoni, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai transparansi, pengawasan internal, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan di balik tembok lembaga pemasyarakatan. Surat ini berisi potensi pengakuan yang mengarah pada investigasi yang lebih dalam, tapi publik pun perlu siap. Kebenaran terkadang tidak nyaman untuk didengar. Ada kemungkinan surat ini akan dibantah, bahkan mungkin dianggap fiktif. Namun jika benar, maka ini akan menjadi salah satu pengungkapan paling besar dalam sejarah pemasyarakatan. Pertanyaan terakhir, akankah KDM menjawab? Kini, semua perhatian tertuju pada satu hal. Apakah KDM akan membuka surat ini dan menjawab permintaan Amar? Apakah ia bersedia mempertaruhkan nama dan pengaruhnya untuk membongkar sesuatu yang beresiko besar? Ataukah surat ini akan hilang seperti ribuan suara lain yang terkubur dalam sistem? Publik menanti, dan waktu terus berjalan. Jika benar ada yang ingin dibongkar, maka momentum ini tidak boleh dilewatkan. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, terkadang satu suara dari balik sel sunyi bisa menjadi awal dari perubahan besar.